Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang terus-menerus makin berkembang, ya, menjadi wabah ataukah penyakit ataukah musibah ataukah kiamat kecil, yaitu karma semesta. Kita akan bahas yaitu corona atau COVID-19, ya. Karena ini ada hubungannya dengan penerbangan saya untuk ke daerah Lombok, ya. Gagal karena saya sudah pesan sebenarnya 2 minggu sebelumnya, tapi ada informasi bahwa karena untuk lockdown di Jakarta untuk ke luar daerah itu tidak bisa, sehingga pembatalan tiket itu dilakukan, ya, oleh salah satu agen travel, dan yang dimana acara yang di Lombok itu sangatlah penting, sehingga merupakan salah satu hal yang ya memang saya maklumi, tapi kita akan bahas tentang karma semesta dari COVID-19, ya. Kita membahas dari secara sisi vibrasi dan spiritual. Tonton video ini sampai selesai, selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus atau wabah COVID-19 secara ilmu vibrasi dan spiritual. Apakah ada hubungannya? Pasti ada hubungannya. Selalu berhubungan meskipun itu menyangkut tentang penyakit, ya. Karena dalam ilmu vibrasi atau frekuensi manusia dengan alam semesta selalu akan memberikan efek kembali kepada manusia tersebut, baik itu dari alam semesta kepada manusia, ya. Karena banyak dalam Al-Quran yaitu bahwa musibah ataukah fenomena bencana yang banyak kita rasakan ini kebanyakan itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri, ya. Jadi semuanya juga berasal dari kelakuan kita sebagai manusia kepada alam semesta ini, ya. Kalau secara spiritual, karma alam semesta ini diberikan karena manusia sudah keterlaluan, ya. Jadi sudah diberikan oleh Tuhan. Menurut saya semua ajaran agama di dunia ini mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan, pasti, ya. Yang dimana misalnya untuk memakan makanan, kalau kita di Muslim halalan thayyiban, ya, yang benar-benar halal dan bagus. Jadi kita sudah dipersiapkan seperti yang dibolehkan, yaitu kambing, ya, sapi ataukah ayam, dan banyak hewan-hewan lainnya yang bisa dimakan dan mengandung protein yang bagus, ya. Begitu juga tumbuhan. Jadi kita pun diberikan sangat banyak pilihan yang dimana Tuhan memberikan hal itu karena memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh kita, ya. Jadi Tuhan itu tahu yang terbaik untuk manusia, ya, tahu yang cocok untuk diri kita, yang seperti saya bilang di video sebelumnya bahwa kalau minum minuman keras, Tuhan itu tidak rugi, ya, tidak mendapatkan apa-apa dari Anda, ya.
tidak penting untuk Tuhan ya, tidak mengurangi kekuasaannya ataukah kehebatannya, tapi Tuhan menyuruh untuk tidak minum minuman keras untuk kita ya, supaya tidak urat saraf kita itu putus dan merusak sistem kerja otak kita ya, sehingga Tuhan melarang itu untuk kebaikan kita dan kasih sayangnya. Tentu pula makanan dan minuman juga sudah disebutkan yang mana yang halal dan baik. Nah, anehnya manusia ini selalu tidak pernah berhenti dengan hawa nafsunya ya, ataukah ingin merasakan sesuatu yang di luar jalur sehingga akan menerima akibat sendiri. Misalnya bagi seseorang yang memiliki pasangan ya, karena menurut saya di semua agama itu sudah jelas, jadi laki-laki pasangannya perempuan ya. Karena ingin kepuasan yang berlebih ataukah gara-gara alasan mungkin kecewa dengan perempuan selalu dikhianati, ataukah mungkin karena perempuan trauma kepada cowok ya, sehingga mencari perempuan jadi pasangannya, ataukah menjadi suka dengan sesama jenis ya, karena banyak hal alasan, ataukah mungkin alasannya adalah di dalam jasadnya yang cowok itu terjebak jiwa yang perempuan ya. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, kodrat manusia itu laki-laki itu pasangan perempuan. Tapi karena kepuasan manusia inilah yang tiada habisnya, sehingga apapun yang dilarang sebenarnya baik secara ilmiah, secara kedokteran ya, ataukah secara agama tetap dilakukan ya, dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Dan juga bergelut di pergaulan tersebut. Kadang-kadang seseorang yang tidak melakukan hal itu karena bergaul dengan pergaulan tersebut terikut ya, sehingga terdogma bahwa menurut mereka diri mereka adalah hak atau benar ya. Ketika dogma sudah mengalir di darah seseorang, maka itu tidak akan bisa masuk masukan-masukan dari luar ya. Dan Tuhan akan memberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam hal yang dilarang tersebut, sehingga itulah yang akan menjadi karma alam semesta kepada diri manusia ya. Nah, jadi manusia ini tidak ada batas kepuasannya sehingga mencari yang lain-lain ya, yang dilarang oleh tuntunan ataukah aturan yang sudah ditentukan ya. Jadi saya pun tidak ada hak yang mutlak untuk menjudge ya. Jadi saya hanya memberikan ilustrasi untuk sesuatu yang berlebihan ya. Jadi apapun yang berlebihan itu sangat dilarang. Bahkan air pun kalau diminum sampai berlebihan itu maka bisa mual bahkan sakit ya. Nah, manusia mengundang penyakit karma semesta ini karena sudah jelas diberikan makanan ataukah minuman yang baik dan benar, malah mencoba makan yang aneh-aneh seperti kelelawar ataukah kodok ataukah buaya dan sebagainya ya, anjing, kucing semua dimakan ya. Daging-daging hewan itu yang sudah lama disimpan sehingga dijual lagi akan memunculkan virus-virus aneh ya, baik itu dari binatang seperti kelelawar ataukah ayam pun kalau sering terlalu disimpan ya, tidak cepat dimasak akan menimbulkan penyakit-penyakit ya, sehingga Tuhan murka ya. Sehingga karena kebiasaan itu yang terus-menerus, banyak daerah-daerah atau negara-negara yang memakan yang dilarang oleh Tuhan kalau kita sebagai muslim ya, dan jelas mungkin menurut saya agama lain pun melarang ya, sehingga mereka berlebihan ya. Di suatu negara itu biasanya ada yang memakan makanan yang seperti itu, sehingga kemurkaan Tuhan itu muncullah melalui virus yang saya bilang COVID-19. Itu adalah karma Tuhan kepada manusia karena berlebihan ya. Sudah jelas banyak jenis makanan yang bisa disantap, semua pun dimakannya ya, karena watak manusia yang penuh dengan kerakusan dan tamak ya. Dan wabah ini mengenai semua kita ya, baik itu yang tidak melakukan hal itu ataukah yang melakukan hal itu, semua kena karena marahnya Tuhan. Jadi yang menakutkan itu bukannya hewan-hewan yang besar seperti buaya ataukah singa ya, itu jelas bisa terlihat dan itu pun benar-benar dilindungi sehingga susah akan bisa menyakiti manusia. Tapi dengan kekuasaan ya Tuhan Sang Penguasa Semesta ini menghancurkan manusia itu dengan cara yang sangat mudah, dengan virus-virus yang tidak terdeteksi seperti yang kita alami sekarang ini. Jadi
untuk keselamatan dunia ini harusnya manusia itu menyeimbangkan ya, menjaga alam semesta, menjaga ekosistem ya, dan melindungi hewan-hewan tersebut. Malah hewan-hewan tersebut dimakan ya, sehingga makhluk-makhluk itu pun kalau kita kembalikan ke spiritual adalah hamba Tuhan ya, hamba Tuhan yang berzikir dengan caranya, ibadah dengan caranya. Bahkan seorang perempuan pekerja seks dimasukkan kepada surga karena memberikan minum kepada makhluk Tuhan yaitu anjing ya, sehingga karena sayangnya Tuhan juga kepada makhluknya diberikanlah hadiah surga. Jadi kelelawar ataukah katak ataukah apapun hewan itu juga makhluk Tuhan, sehingga manusia yang berlebihan ini membuat murka Tuhan dan alam semesta memberikan balasan yaitu berupa apa yang kita rasakan sekarang ini ya. Nah, apakah hikmah dari gejala atau wabah ini? Jadi hikmahnya adalah jaga keseimbangan alam semesta ya. Semua makhluk Tuhan itu adalah berzikir dan ibadah dengan caranya masing-masing. Bahkan mereka adalah bagian dari alam semesta sama seperti kita. Sehingga bisa saja seseorang yang alim atau rajin ibadah gara-gara suka membunuh misalnya ikan ataukah suka membunuh kucing, maka dia tidak selamat di akhirat kelak ya. Bisa saja seseorang yang berbudi baik, luhur karena suka menyakiti semut, bisa saja tidak selamat di akhirat kelak, karena mereka pun juga adalah makhluk Tuhan yang berhak untuk dilindungi dan selamat dan memiliki kehidupan di alam semesta ini. Karena kita menciptakan nyamuk pun tidak mampu ya, menciptakan semut tidak mampu, tapi kita asal mengobrak-abrik mentang-mentang kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi ini adalah efek dari kelakuan manusia menurut saya ya, karena terlalu berlebihan atas kehidupan di dunia ini. Jadi lakukanlah apa yang perlu dilakukan. Jadi lakukanlah apa yang diperintahkan ya, dan lakukanlah yang benar dan baik dan sesuai anjuran agama masing-masing. Sehingga kalau semua manusia mengikuti ajaran agamanya masing-masing, maka karma alam semesta seperti ini kita tidak akan rasakan. Tapi karena kemurkaan Tuhan sudah berlebihan manusia ini, sehingga itulah akibat dari kelakuan-kelakuan kita sendiri. Dan di sisi positifnya, Tuhan juga memberikan kita kesempatan ya untuk bagaimana kita lebih mengadu kepada Tuhan ya, bahwa dengan wabah yang kita alami ini, Tuhan tanpa sadar memerintahkan kita untuk mengingat Dia terus ya. Karena Tuhan juga menyayangi kita sebagai manusia, supaya kita mengeluh, supaya kita meminta kepada Tuhan penguasa alam semesta, dan semua yang sibuk dengan duniawi kembali juga meminta kepada Tuhan ya, mengeluh kepada Tuhan. Karena Tuhan lagi sayang kepada kita. Itu dari sisi positifnya. Dan baiknya juga untuk kita bisa menjadi jauh lebih dekat kepada keluarga, karena dengan lockdown ini kita bisa berkumpul semua di rumah ya, dan terus menjalin hubungan dengan anak, istri, ataukah yang punya suami dengan suami ya, seperti itu. Jadi ada positif-positifnya juga. Jadi sesuatu hal yang berlebihan adalah poin dari wabah corona ataukah COVID ini. Semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat dan berkah ya, karena ada hikmah dari spirituality tentang wabah ini. Saya pun tidak bisa pulang ya untuk melakukan hal yang penting di sana. Semoga berkah manfaat. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum akhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Anda bisa kunjungi second channel Tauhid Metafisik dan Maniak Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424.
Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.